Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diantini Dia Kirana. Saya dari kelas 10 MIPA 2 dan nomor absen saya adalah 13. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang kimia dalam kehidupan. Tonton terus videonya ya. Nah, ini adalah judul kita pada pembelajaran hari ini, yaitu kimia dalam kehidupan. Di sini ada beberapa poin ya teman-teman yang saya jelaskan pada kali ini. Nah, yang pertama adalah pengertian ilmu kimia. Apa sih pengertian ilmu kimia? Nah, nanti kita pelajari. Yang kedua, peran kimia dalam kehidupan. Yang ketiga, metode-metode ilmiah dalam ilmu kimia. Yang keempat, keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, yang pertama tentang pengertian hakikat ilmu kimia. Kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang artinya perubahan materi. Ilmu kimia sendiri apa sih? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, susunan, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan zat tersebut. Kalian tahu tidak bahwa oksigen adalah zat kimia yang sangat dekat dengan kehidupan kita loh. Jadi, oksigen itu sangat membantu manusia atau makhluk hidup untuk bernafas. Coba kalian bayangkan jika tidak ada oksigen, maka kita tidak bisa bernafas. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah banyak melimpahkan oksigen kepada kita semua. Yang kedua adalah peran kimia dalam kehidupan. Nah, yang pertama, peran kimia dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya adalah pencernaan dan pembakaran zat-zat makanan yang ada dalam tubuh kita. Tubuh kita tersusun dari berbagai materi, juga membutuhkan oksigen, karbohidrat, protein, serta vitamin yang diperoleh dari makanan dan minuman. Dalam tubuh, karbohidrat bereaksi dengan oksigen, menghasilkan zat karbon dioksida, air, dan energi. Yang kedua, kayu-kayu yang dilapisi cat. Mengapa hal ini terjadi? Karena cat pelapis untuk kayu-kayu untuk menambah keindahan dan juga mengurangi pelapukan. Yang ketiga, bahan bakar yang mudah terbakar. Nah, coba kita bandingkan dengan bensin yang dicelupkan dengan kertas, sedangkan itu minyak tanah yang dicelupkan dengan kertas. Nah, yang cepat merambat adalah bensin. Yang keempat adalah rasa dan warna air laut. Yang poin kedua adalah peran ilmu kimia dalam perkembangan ilmu lain. Nah, ini ada beberapa ya teman-teman. Ada bidang fisika dan biologi, bidang kesehatan, bidang geologi, bidang pertanian, bidang hukum, dan bidang ekonomi. Lanjut pada bidang fisika dan biologi. Kimia berperan dalam perkembangan ilmu murni, misalnya penemuan kristal cair oleh para ahli kimia dimanfaatkan oleh ahli fisika untuk membuat layar kalkulator dan layar komputer yang dikenal dengan LCD. Nah, dan penemuan para ahli kimia dalam mempelajari silikon sebagai bahan dasar untuk membuat mikroprosesor yang menyebabkan komputer semakin kecil ukurannya dan semakin canggih. Yang kedua, dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, ilmu kimia sangat diperlukan
untuk membuat bahan obat-obatan, mempelajari reaksi-reaksi yang terjadi dalam tubuh, mengetahui jenis penyakit, uji kesehatan laboratorium, pembuatan alat cuci darah, pembuatan materi sintetis pengganti tulang, gigi, dan pembuatan obat-obatan. Lanjut dalam pertanian, kegunaan dan bahaya pemupukan dan pembasmian hama pada pertanian. Dan ilmu kimia juga digunakan untuk membuat bibit unggul dengan menggunakan bahan radioaktif. Lanjut dalam bidang hukum, ahli forensik menggunakan ilmu kimia untuk mengungkapkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kriminal dan juga untuk memeriksa susunan DNA. Sekarang dalam bidang ekonomi. Ekonomi terutama akan memberi nilai tambah pada hasil produksi. Suatu barang hasil produksi seperti makanan, pakaian, perumahan, barang tambang, dan lainnya agar mempunyai nilai tambah jika barang-barang tersebut dibuat dengan menggunakan perubahan-perubahan yang menyangkut proses kimia. Selanjutnya, peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah lokal dan global. Contohnya bensin untuk kita mengisi bahan bakar kendaraan, plastik untuk membawa barang-barang, deterjen untuk mencuci baju, dan cat untuk memberi warna pada rumah. Poin yang ketiga adalah metode ilmiah dalam ilmu kimia. Kita mempelajari pengertiannya terlebih dahulu ya. Pengertian dari metode ilmiah adalah suatu cara yang sistematis yang digunakan oleh ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Yang B, tahapan metode ilmiah yaitu 1. Merumuskan masalah, 2. Membuat hipotesis, 3. Melakukan percobaan, 4. Menyimpulkan atau menyusun laporan. 4. Keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. A. Tata tertib laboratorium. B. Keamanan laboratorium. C. Alat keselamatan kerja. Dan D. Simbol keselamatan kerja. Kita menginjak ke tata tertib laboratorium. Larangan atau tata tertib laboratorium. Masuk laboratorium harus didampingi guru atau pembimbing. Kedua, jaga kebersihan meja dan ruangan laboratorium. Ketiga, jangan menumpahkan zat kimia di atas meja. Yang keempat, barang-barang laboratorium tidak boleh dibawa ke area luar, kecuali atas perintah atau izin guru. Kelima, tidak boleh makan dan minum di laboratorium. Nah, itu tadi penjelasan dari saya ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.